Dharma TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan luar biasa. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dalam program yang selalu Anda nantikan. Apalagi kalau bukan program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Dan pemirsa, topik Ngobrol Santai kali ini seru banget pemirsa ya, yaitu peran perpustakaan bagi masyarakat. Tahukah Anda pemirsa, dimanapun tempat kita belajar, khususnya di sekolah ataupun perguruan tinggi, perpustakaan selalu tersedia. Nah, di sebuah wilayah pemerintahan ternyata juga menyediakan ruang perpustakaan, tidak hanya di kota, di desa pun juga ada. Nah, kali ini dalam rangka peringatan Hari Perpustakaan Nasional di tanggal 17 Mei nanti, saya sedang berada di kantor perpustakaan dan arsip daerah Kota Batu akan membahas topik yang luar biasa tadi, yaitu peran perpustakaan bagi masyarakat. Tapi saya tidak sendiri ya pemirsa ya. Kali ini saya sedang bersama dengan ibu-ibu yang sangat cantik. Ya, saya perkenalkan di sebelah saya yang terhormat Ibu Dr. Anda Santi Restoningsasi MM, ya, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Batu. Dan selanjutnya yang terhormat Ibu Sulistioningsi SPD MM, selaku Pustakawan Ahli Madya di Perpustakaan Kota Batu. Selamat malam. Selamat malam. Bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu, Ibu. Selamat malam pemirsa Dharma TV yang sangat saya banggakan dan saya cintai, khususnya yang ada di Malang Raya. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Ini saya manggilnya Ibu Santi. Iya. Kalau Ibu Sulis ya. Gimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat, Mbak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya. Saya sudah diundang di perpustakaan ini, sangat bagus sekali perpustakaannya. Tadi saya sudah keliling juga di sini. Iya. Iya, sama-sama. Ibu, ini membahasnya luar biasa sekali, Bu. Peran perpustakaan bagi masyarakat. Yang saya tanyakan nih, pertanyaan pertama Ibu, apa sih Bu pentingnya perpustakaan itu bagi masyarakat di tengah sekarang kan banyak sekali media online ya. Jadi anak muda khususnya ini tuh suka membaca online. Nah, apa sebenarnya fungsi dari perpustakaan sendiri? Terima kasih, Ya, Mbak. Bisa kami menyapa warga masyarakat Malang Raya, khususnya dengan tema yang kali ini adalah dari perpustakaan. Iya. Mungkin saya akan menggarisbawahi, Mbak. Tadi Mbaknya menyapa ini adalah dinas perpustakaan. Itu Iya. saya ralat. Iya. Ini adalah gedung perpustakaan daerah. Oh, gedung. Oh iya, iya. Bukan kantor kami. Iya, iya. Ini adalah gedung. Gedung perpustakaan. Tempat layanan. Layanan. Nah, kalau gedung kami, perkantoran kami ada di Balai Kota Amokan. Oh, baik. Jadi ini diluruskan ya pemirsa. Jadi ini gedung perpustakaan ya. Kita punya tiga tempat ya. Iya. Satu di sini Jalan Kartini, Iya. terus kemudian yang kedua TBN ya di Jalan Sultan Agung, terus kemudian yang ketiga di Mall Pelayanan Publik. Jadi ada tiga ya. Ada Bu, ya. tiga. Kalau di sini khususnya di gedung perpustakaan. Ini pelayanan center ya, pusatnya Pusatnya. pelayanan ya. Baik, baik. Nah iya tadi Bu, apa fungsi perpustakaan? Alhamdulillah kami diberikan amanah di dinas perpustakaan ini semata-mata adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memang dulu dipikir perpustakaan ya yang seperti itu, ada buku, ada yang membaca, cuman itu aja. Namun kami di perpustakaan daerah Kota Batu ini dengan perkembangan zaman era digital dan IT yang sudah berkembang, kami sudah menggunakan fasilitas pojok baca dengan digital yang mungkin di belakang kita ini ada Pocadi, pojok baca digital. Nah, ini juga buku-buku kami juga sudah melalui e-book. Oh iya. Nah, ini bisa diakses di gadget para pemustaka. Satu genggaman saja ya Bu. Iya, jadi buku kami sudah ada di sini 4.000 judul. 4.000 judul. Bisa diakses di gadget
para perpustakaan, tapi harus daftar dulu. Jadi anggota dulu. Perpustakaan daerah Kota Batu. Iya. Kemudian Bu tadi menyampaikan kalau ini gedung ya Bu ya. Nah untuk gedung perpustakaan ini sendiri sudah berapa lama ada begitu? Baru 1 tahun kita ini, baru memasuki tahun pertama, kedua ya, adalah tanggal 4 Januari. Februari 4 Februari 2022. Ya, Hampir tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Kita merehab gedung pemerintah yang lama karena kita sudah jadi satu perkantoran, maka gedung yang lama kita rehab dengan bantuan dari Perpusnas. Kita memiliki gedung yang alhamdulillah perpustakaan yang sangat representatif. Iya. Sebelumnya apakah ini sudah menjadi gedung perpustakaan lalu direhab atau apa Belum. sebelumnya ini? Belum. Di Kota Batu sendiri sudah ada perpustakaannya kah sebelumnya? Sudah. Perpustakaannya sudah ada Mbak, di gedung balai kota kami. Namun karena di letaknya Kurang strategis. pas mungkin ya. Iya. Kalau di perkantoran jadi masyarakat enggan untuk bisa Iya. berkunjung ke perpustakaan. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional untuk merehab gedung yang tidak dipakai itu untuk gedung layanan perpustakaan. Jadi lebih bermanfaat seperti itu ya untuk khalayak publik. Ya Ibu, kemudian Ibu, Malang Raya ini khususnya adalah kota pendidikan ya. Untuk di wilayah Batu sendiri, bagaimana minat masyarakat berkunjung di perpustakaan? Apakah sudah mengalami peningkatan ataukah justru turun Ibu? Alhamdulillah dengan terbangunnya fasilitas pelayanan umum ini, gedung perpustakaan ini peningkatan untuk para pemustaka sangat meningkat tajam, sangat signifikan sekali. Kalau dari kunjungan kami mulai dari terbentuknya pindah kita tahun 2022 kemarin sampai tahun ini sudah 23.000 sekian Pengunjungnya ya. Jadi kalau kita rata-rata 1.900 sekian lah untuk Setiap bulan. kunjungan. Kunjungannya jadi meningkat seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau dari peserta didik, tingkat apa yang paling banyak mengunjungi gedung perpustakaan ini? Dari mana Ibu? Banyak yang SD. Bantu dari teman-teman semuanya, terkhusus para pemustaka, kemudian ada guru-guru, Iya, baik iya. itu tingkat PAUD, Tingkat TK, SD. SMP, SMA. Ini yang banyak kunjungan Ke sini adalah SD. ya. SD karena itu apa itu Ada pengenalan perpustakaan sejak dini katakan begitu. Jadi ke sini ya Bu ya. Iya. Apakah hanya untuk peserta didik, misalkan dari warga umum yang datang ke Warga sini umum boleh? juga. Dari luar Iya. banyak, ya. Luar kota juga boleh, misalkan KTP Boleh. ini wilayah tidak Wilayah Batu. Malang Raya. Wilayah Malang Raya. Iya. Kalau dari misalkan anak kuliah gitu Bu, ya domisilinya di Batu tapi KTP-nya masih misalkan wilayah lain begitu. Kalau Apakah mereka boleh? hanya boleh membaca ya, Membaca. baca di tempat. Iya. Tapi kalau mereka akan meminjam buku, dia harus paling tidak Malang Raya lah Malang yang kami Raya. layani. Boleh ya. Jadi pemirsa, ayo rajin-rajin membaca buku ya, karena buku ini memang jendela dunia seperti Iya, itu ya Bu iya. ya. Kemudian Bu, ini juga yang menjadi penasaran, mungkin ada yang belum tahu Ibu ya, cara atau teknis meminjam buku di gedung perpustakaan itu bagaimana Bu? Mungkin ada yang takut-takut atau Iya. bagaimana caranya begitu Bu ya, sosialisasinya Caranya ada bagaimana? dua hal. Pertama Iya. mungkin bisa juga lewat online, media online. Jadi bisa dia daftar secara online, tetapi nanti fotonya tetap di sini. Terus kemudian yang kedua, mereka bisa langsung datang ke perpustakaan sini dengan membawa, kalau dia sudah dewasa membawa KTP. Iya. Kalau memang belum dewasa, anak-anak juga banyak loh kita Iya, iya, ininya iya. penggemarnya juga. Jadi mereka cukup bawa KK atau KIA, kartu identitas anak. Terus kemudian daftar di sini,
diisi formnya, terus kemudian difoto langsung jadi kartu anggotanya. Jadi praktis ya Bu ya. Praktis. Tidak langsung datang ke sini juga boleh, tapi melalui akses ya Bu ya, akses internet ya. Iya, kalau memang tidak sempat ke sini, ya. Akan tetapi kalau ke sini mereka datang langsung juga sudah bisa. Bisa diakses di mana Ibu? Bisa diakses di Instagram. Kami punya Instagram, lewat Instagram kami ada alamat website-nya ya Ibu ya. Jadi pemirsa ini yang belum sempat silakan dikepoin katanya itu anak sekarang. Anak zaman sekarang emang kepo gitu. Silakan dikepoin. Jadi karena kami memang perpustakaan itu fungsinya bagi masyarakat itu adalah sumber informasi dan belajar masyarakat. Dan kami secara fisik memang menyediakan buku-buku. Di sini kami punya koleksi hampir 40.000 buku. 40.000 buku. Ya. Terus kemudian kalau yang e-book tadi disebutkan sekitar 4.000. Dan itu akan tiap tahun bertambah, sesuai kita mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Betul sekali, setuju sekali Bu ya. Perkembangan zaman sekarang juga semakin meningkat. Jadi lebih banyak juga lewat online juga zaman sekarang ini. Jadi fungsinya perpustakaan sekarang tidak hanya membaca, mengembalikan buku, tidak hanya seperti itu perpustakaan konvensional. Akan tetapi perpustakaan sekarang ini sudah bertransformasi, istilah kami bertransformasi. Sehingga jadi dari program pusat itu ada namanya TPBIS, transformasi berbasis inklusi sosial. Jadi kami tidak hanya sekedar mereka pinjam buku, tapi memberi keterampilan kepada masyarakat. Sehingga ada pelatihan-pelatihan. Tadi pagi mungkin banyak yang berkunjung ke sini. Ini pelatihan bahasa Inggris ini tadi. Ada begitu. Atau mungkin juga mulai cooking class lah, mulai handicraft lah, mulai apa yang fungsinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini program dari pemerintah sendiri, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah kah? Jadi bagus sekali Bu ya, ada cooking class, kemudian ada handicraft. Macam-macam gitu ya. Membatik proto dan lain sebagainya. Banyak keterampilan yang kita pelajari. Iya Ibu, obrolan kita semakin seru ya Bu ya. Tapi ada yang mau lewat satu ini Bu ya. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Ya pemirsa, masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, tentunya bersama saya Nisha Naila dengan Ibu Sulis dan juga Ibu Santi. Ibu, tadi kita sudah mengobrol banyak Bu ya tentang sejarahnya gedung perpustakaan ini, kemudian cara meminjamnya seperti apa. Tadi saya juga ini Bu, tadi sempat terputus juga ya tentang handicraft ya. Jadi ada di sini juga disediakan juga layanan seperti pelatihan-pelatihan inklusi sosial istilah kami. Nah itu bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa Ibu menyambung yang tadi. Jadi kami itu juga mendatangkan narasumber atau kalau memang kondisi darurat juga pustakawan dan lain sebagainya siap untuk memberikan pengajaran berupa keterampilan-keterampilan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, kalau boleh tahu Ibu, apakah itu ada biayanya ataukah free untuk masyarakat Kota Batu? Free untuk masyarakat. Free ya? Free. Semua bisa berarti daftar? Atau ada kuotanya gitu biasanya? Oh, memang kadang ada kuotanya karena tempat kami juga ada batasannya ya. Jadi seperti kami ruang meetingnya hanya muat 50-an orang gitu, tapi kadang juga kami punya ruang-ruang yang bisa digunakan, tapi itu semuanya punya kapasitas sehingga mereka biasanya mendaftar lewat. Itu mendaftarnya itu apakah ada di Instagram kah? Iya, selalu di Instagram. Perkembangan kami selalu ada di Instagram, makanya kepoin Instagram kami. Ataukah maksud saya ada misalkan dari guru-guru SMA mulai dari TK sampai SMA yang memberitahu program tersebut begitu Bu? Ya, kami selalu mensosialisasikan. Jadi tidak hanya di media sosial tapi semuanya Bu ya sudah disosialisasikan seperti itu. Nah saya juga mau bertanya Ibu, adakah kegiatan perpustakaan yang keliling ke desa-desa, karena kan Batu ini kan banyak sekali desanya yang sangat maju juga asri. Ada Bu ya? Kita punya Pusling. namanya mobil
keliling. Mobil Perpustakaan keliling. Oh, ya. Kalau bank ada bank keliling, Bu. Iya. Ternyata perpustakaan juga ada. Terus. Oh ya. 3 armada mobil pusling namanya. Perpustakaan keliling ini karena kemarin di masa pandemi ini memang di samping kita ada lewat gadget, lewat e-book, kita juga menyediakan pusling itu di masing-masing desa, sekolah. Nah ini malah permintaan daripada sekolah-sekolah ini sangat banyak. Jadi kami agak kewalahan untuk sehingga berdasarkan jadwal nanti kami jadwal ke masing-masing desa, masing-masing sekolah. Nah, kebetulan ini tadi juga ada lomba PKK tingkat provinsi Jawa Timur yang ada di Desa Junrejo. Kami support di sana. Nah, ini antusias masyarakat, khususnya anak-anak, kelompok bermain, sungguh bermanfaat untuk mereka. Oh baik, jadi untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ini sangat gencar, Bu, ya, jemput bola istilahnya. Dengan cara tadi Ibu menyampaikan bahwa ada mobil keliling ke desa-desa sesuai dengan jadwalnya, karena tidak bisa menjangkau semua dalam satu hari ya, Ibu, ya. Tentunya ada jadwal-jadwalnya. 3 jumaan ada. Nah, bagaimana respon dari masyarakat terkait adanya itu, Bu? Justru senangkah atau memudahkan mereka kah tanpa harus datang ke sini? Positif. Alhamdulillah, sangat positif. Bu Sulis, karena kita punya desa yang cukup tinggi, Desa Brau namanya. Brau. Ini di wilayah Kecamatan Bumiaji, di lereng gunung. Nah ini kalau mereka mau pingin aja cari buku, ini harus turun gunungnya, karena mungkin di desa, di perpustakaan desa tidak ada, mereka akhirnya ke sini. Nah, kami bisa membantu itu lewat pusling tersebut untuk didatangkan baik di sekolah maupun di balai desa. Wah, luar biasa sekali. Jadi betul-betul semuanya ya, Bu, ya, merata seluruh Tapi Kota selain Batu. perpustakaan desa, kami punya namanya PKS, punya jadi kelompok-kelompok pembaca masyarakat, punya pembaca masyarakat dan pembaca sekolah. Jadi, nah mereka itu bisa meminjam, kerjasama dengan kami, meminjam 100 buku dalam waktu 2 bulan. Setelah mereka bosan atau membutuhkan yang baru lagi, dikembalikan ke kami ganti dengan yang baru. Itu bentuk kerjasama kami dengan perpustakaan desa, terus kemudian PKS, PKM, terus kelompok masyarakat, KPM, KPS maksud saya, KPM, KPS, terus kemudian sekolah-sekolah itu bisa bekerja sama dengan kami seperti itu. Jadi menjangkau semua ya, Bu, di wilayah Kota Batu ya, Bu, ya. Misalkan di daerahnya butuh buku apa, itu bisa menghubungi di perpustakaan di sini. Kalau mereka beli sendiri kan bukunya otomatis jadi milik mereka ya. Begitu bosan, terus ini mau diapakan? Sementara harus menambah terus. Kalau dengan kami kerjasama dengan kami, dia dengan meminjam begitu kan dia tidak harus beli buku, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap buku itu sudah terlayani. Baik, apakah di gedung perpustakaan ini juga melayani, misalkan ada yang menghibahkan bukunya gitu? Ada. Ada. Jadi pada dijual gitu, Bu, ya? Mungkin juga kami menghimbau kepada masyarakat dia yang punya koleksi buku, tidak tahu harus bagaimana itu bisa dihibahkan ke perpustakaan. Kalau toh kami ini buku kami memang koleksi kami banyak, tetapi dari hibah itu pun bisa kami transfer ke PKM, ke PKS, ke KPS, ke KPM yang dia membutuhkan. Iya, betul banget, Bu. Apalagi waktu saya juga SD, SMP, SMA itu kan banyak buku-buku ya, ini dikemanakan gitu. Kalau misalkan dibiarkan juga sayang gitu ya, Bu, ya. Saya ingin bermanfaat, bisa disalurkan ya, Bu, ya.
Baik, gitu. Paling tidak itu kan ada yang membutuhkan. Iya, betul Ibu, luar biasa sekali Bu. Kemudian apa bentuk silaturahmi perpustakaan daerah dengan perpustakaan yang ada di sekolah? Karena setiap sekolah pastinya ada perpustakaan ya Bu ya. Walaupun itu mungkin belum sepenuhnya bukunya lengkap seperti itu. Nah, bagaimana cara bersilaturahminya? Kami melakukan pembinaan. Pembinaan itu tidak hanya pada perpustakaan desa tapi juga perpustakaan sekolah. Jadi selama ini perpustakaan yang ada di sini, bahkan misalnya seperti SMA itu kan wilayahnya untuk provinsi ya sekarang, tidak lagi pada daerah. Itu pun juga kami melakukan pembinaan, termasuk juga perguruan tinggi yang ada juga kita melakukan pembinaan. Yang jelas bahwa silaturahmi kami adalah dalam bentuk pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap sekolah-sekolah itu nanti secara bertahap mereka sudah ber-SNP, standar nasional perpustakaannya. Jadi terstandar secara nasional. Sehingga mereka kami ikutkan akreditasi dan kami dampingi setiap saat. Kalau toh tidak sempat akreditasi, ada jalan lain dengan relaksasi. Gitu. Jadi seperti itu, minimal mereka sudah terstandar secara nasional. Oke. Gitu. Kemudian untuk ini Bu, apa namanya, perguruan tinggi, apakah juga di sini memfasilitasi juga? Iya. Kami mengadakan kerjasama dari ilmunya dari misalnya Universitas Malang ya, seperti Malang kan ada jurusan perpustakaan. Betul. Nah, mereka ke sini untuk siswa-siswanya, mahasiswanya bisa magang, memberikan informasi, membantu kami untuk mensosialisasikan perpustakaan di wilayah kita. Baik, jadi semua bersinergi ya Bu ya, mulai dari tingkat dini yaitu TK sampai dengan perguruan tinggi. PAUD ya, PAUD sudah di sini. Karena harapan kami kalau PAUD itu kan mesti diantar orang tuanya. Nanti kalau anaknya, jadi di sini kami punya ruang ruang anak dengan koleksi-koleksi anak, termasuk mainan edukasi ada di situ dengan fasilitas ruang anak itu tadi. Mereka bisa datang ke sini dan biasanya diantar oleh orang tuanya. Kalau PAUD, terus kemudian TK itu biasanya diantar oleh orang tuanya. Tapi kalau SD kan nggak diantar ya. Jadi mereka kita berharap dia bisa menjadi anggota perpustakaan langsung. Nah, kalau begitu itu sasarannya orang tuanya. Kalau PAUD sama SD itu adalah sasaran, TK itu sasarannya adalah orang tuanya. Supaya dia bergabung dengan kami. Begitu anaknya di dalam, mereka yang orang tuanya itu dikumpulkan untuk dia bisa mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Sehingga kami kalau woro-woro, kalau ke sini bawa KTP ya, fotokopi KTP. Jadi meningkatkan kunjungan juga ya Bu ya. Meningkatkan jumlah perpustaka. Ya, baik. Kemudian selama ini adakah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka menggiatkan minat baca di perpustakaan Bu? Sudah sejauh mana? Semuanya ya ke masyarakat ya. Karena titik tujuh kita adalah bagaimana melayani masyarakat. Semua kegiatan yang kami lakukan adalah yang baik menurut mereka maupun menurut kami itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat semua ya, masyarakat lah mereka titik sasar kita. Jadi semuanya dari tingkat tadi yang Ibu katakan tadi, sampaikan tadi bahwa mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi maupun masyarakat umum semua terlibat dalam kegiatan di gedung perpustakaan ini, seperti itu. Iya Ibu, tadi saya juga keliling-keliling ini Bu ya, sebelum tadi saya tag ini ke sana ke sini, jadi lantai 1, lantai 2 itu banyak sekali fasilitasnya. Ya, kalau boleh tahu Ibu, apa saja fasilitas yang disediakan di gedung perpustakaan ini? Fasilitas yang kami berikan kepada pemustaka, di samping buku-buku yang ada, kemudian kita juga ada wifi lengkap, kemudian ada ruang pertemuan. Ini bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini atau masyarakat Batu kalau mau mengadakan kegiatan dengan jumlah yang nggak terlalu besar, bisa kami fasilitasi. Kemudian ruang anak, kita ada ruang anak, ada ruang disabilitas, disediakan juga ya Bu ya, buku untuk saudara-saudara kita yang tunanetra atau punya disabilitas yang ruangan yang sebelah di bawah.
itu memang disediakan untuk. Ada juga ya Bu ya. Tadi saya juga melihat ada ruang untuk laktasi, gitu ya. Ruang laktasi. Lengkap sekali ya di sini Bu. Bahkan untuk musola pun juga kami Sudah sediakan ada. sehingga mereka tidak ada ruang referensi, ada ruang digital ya. Di atas lagi ada ruang digital bagi pemustaka yang dia menggunakan e-book dan lain sebagainya bisa diakses di situ. Kami sediakan komputernya sekali. Wah, luar biasa sekali. Ibu, perbincangan kita lanjutkan lagi ya Bu ya, sebentar lagi karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Ibu Santi dan juga Ibu Sulis. Masih semangat ya Bu ya malam-malam ini Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Biasanya Ibu kalau malam hari itu bersama keluarga nonton TV kah atau bagaimana, baca buku mungkin? Iya, santai. Santai ya Bu ya, sambil menikmati kopi begitu ya, sambil menyaksikan program acara Ngobras tentunya bersama Ibu Kadis ya dan juga Ibu Sulis juga. Iya, melanjutkan lagi Bu, tadi fasilitas yang disediakan di gedung perpustakaan ini itu banyak sekali. Tadi Ibu menyampaikan ada ruang laktasi, kemudian ada juga ruang rapat begitu ya, musola, kemudian ada area untuk anak PAUD juga ya tadi Bu ya. Kemudian Untuk anak-anak. untuk anak-anak ya? Ruang anak. Ruang anak ya. Apalagi Bu yang belum disampaikan? Ada apa saja? Jali, apa Jali itu itu adalah tempat untuk jagongan literasi. Oh, jagongan Iya, literasi. jagongan literasi. Namanya beken ya Bu. Iya. Terus ada kafe literasi. Kafe literasi. Jadi ada minuman gratis yang bisa diambil. Kami sediakan untuk pemustaka yang ini. Ya, kalau di kafe literasi itu apakah konsepnya seperti kafe begitu Bu? Disediakan misalkan mau pesan menu begitu? Ataukah Kita cuma minum Iya. dan tempatnya sih ya seperti Jadi di teras, bisa bisa order gitu, Di-order gitu. bisa nyantai, sambil jagongan, sambil mungkin diskusi atau mungkin membaca buku. Jadi kami beri nama kafe literasi itu biar kelihatan santai gitu loh. santai ya Bu ya. Jadi membaca buku tidak jenuh ya Bu ya, bisa lihat-lihat gitu ya Bu ya. Karena fungsi perpustakaan tidak selalu hal yang serius. Fungsi perpustakaan itu juga tempat rekreatif bagi masyarakat. Perpustakaan sekarang kan begitu. Iya. Tidak Harus hanya- berinovasi ya Bu ya. Harus berinovasi sesuai kebutuhan. Baik. Kemudian Ibu, menurut data yang ada, buku apa yang paling banyak dicari oleh pustakawan yang berkunjung di sini? biasanya banyak sastra, kemudian buku-buku pengetahuan tentang pertanian, kemudian tentang kepariwisataan, sangat digemari oleh masyarakat. Kalau anak-anak sih ya sesuai dengan umur mereka membutuhkan Buku-buku cerita. Buku-buku cerita begitu ya. Apa saja Bu buku di sini? banyak Mbak. Banyak ya. Banyak. Mata pelajaran semua dari Kalau mata Tidak. Kalau mungkin yang kalau seperti perpustakaan sekolah mungkin arahnya lebih banyak ke yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Akan tetapi kalau kami tentu yang lainnya. Bukunya bagus-bagus loh. Oh, iya. Buku agama, buku budaya, buku politik, bagus-bagus. Iya. Craft dan lain sebagainya. filsafat Bisa juga ada. Ya, Banyak. Iya. Iya, 40.000 loh Mbak kami bagi untuk Iya Bu, itu semua. ini misalkan ya Bu ya, ada salah satu pengunjung misalkan mencari buku yang misalkan di sini belum tersedia, itu bagaimana upaya dari gedung perpustakaan sendiri atau dinas perpustakaan dan kearsipan Batu sendiri Bu? Di Instagram kami dibuka juga untuk request buku ya. Oh. Misalnya mereka butuh buku apa gitu bisa mengisi form itu. Kemudian di sini pun juga dia bisa menyampaikan sehingga pada pengadaan tahun berikutnya ini akan dilayani sampai sebegitunya loh Mbak. Oh iya. Jadi ini pemerintah ini bagus sekali ya programnya untuk masyarakat semua terjangkau, gratis lagi ya Bu ya. Ya, pinjamnya. gratis.
Kemudian untuk ini Bu, khusus untuk peserta didik PAUD atau TK, apa yang bisa dilakukan perpustakaan untuk diminati oleh peserta didik TK tersebut? Mereka kalau datang ke sini itu pertama mereka bisa disetelkan film, kita kenalkan ini loh perpustakaannya, bagaimana mendaftarnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menanamkan anak-anak sejak dini sudah tahu dan tidak alergi pada perpustakaan. Perpustakaan bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang serius. Tetapi perpustakaan itu mereka di sini bisa bermain-main. Kita punya langganan anak kecil-kecil loh di situ. Biasanya kalau mereka bermain-main dengan mainan-mainan edukasi, tidak selalu buku. Kalau mereka datang ke sini, kadang kita dongengi, kadang kita ajak membuat mainan bersama dan lain sebagainya. Jadi kami punya kegiatan-kegiatan yang cukup variatif ya, sesuai segmennya. Anak-anak ya anak-anak, orang tua ya orang tua gitu. Program Babeku. Iya. Program apa Bu? Babeku. Babeku, apa itu program Babeku? Baca, berkreasi, Babeku, baca, bercerita, dan berkreasi, edukasi. Berkreasi, edukasi. Nah itu apa Bu programnya? Boleh di-share kepada pemirsa apa saja itu dan bagaimana kegiatannya? Yang sudah disampaikan Bu Sulis tadi, kalau dari ini segmennya anak-anak ya, sama PAUD, mereka setelah dikenalkan ini perpustakaan daerah, kemudian ada didongengi dari buku yang ada didongengi, kemudian mereka ditambahi inklusi, tambahan ilmu, membuat supaya mereka meningkatkan kreativitas mereka, memberikan keterampilan kepada mereka, misalnya menghias pensil dengan kupu-kupu, permen misalnya. Ada keterampilannya begitu ya. Nah, itu yang akhirnya dari semua sekolah-sekolah itu senang ke perpustakaan karena ada edukasi, ada inklusi sosial yang disampaikan, pesan-pesan dari perpustakaan ke siswa-siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Itu program nasional ataukah program dari dinas kebijakan dari sini? Kebijakan dari dinas perpustakaan dari pemerintah daerah sini ya Bu ya. Jadi program Babeku ini adalah program daerah ya, yang meningkatkan baca, kemudian literasi membaca di masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, berbicara dengan minat baca ya Bu ya, zaman sekarang ini kan kalau saya lihat khususnya generasi milenial 99% ini berselancar di media sosial. Minat bacanya ini kurang sekali Ibu kalau saya lihat ya Bu ya. Ini kalau saya melihat survei-survei yang ada begitu ya. Jadi dari bangun tidur sampai tertidur kembali itu dalam satu genggaman. Nah, upaya apa yang dilakukan terutama untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Batu ini untuk meningkatkan yang namanya minat baca masyarakat Ibu? Apa yang jenengan sudah gali atau sudah tingkatkan minat baca tersebut kepada masyarakat? Terima kasih Mbak. Sudah saya sampaikan awal tadi, kita di samping punya e-book ya, yang dengan 4.000 judul, kemudian kita juga sudah bersinergi bersama dengan Dinas Kominfo. Ini layanan-layanan yang sudah kami sampaikan lewat gadget, ini juga sudah cukup banyak. Samping juga dari Instagram kita di media sosial kami, itu masyarakat bisa mengakses apa-apa sih kegiatan, apa-apa sih yang bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan di perpustakaan maupun di wilayah Kota Batu. Baik, informasinya. Tapi ini ngomong-ngomong ya Bu ya, untuk memang semuanya itu memang dalam satu genggaman. Tapi untuk pengerjaan misalkan skripsi dan lain sebagainya itu lebih apa ya istilahnya butuh buku fisik dalam juga, bentuk butuh gitu. fisiknya daripada buku dengan fisik, online-nya seperti itu ya Bu ya. Jadi harus diseimbangkan juga ya Bu ya antara memang perkembangan zaman sekarang
dengan yang konvensional itu seimbang. Begitu luar biasa sekali. Terima kasih ya Ibu Santi. Kemudian Ibu, kemudian yang saya tanyakan di sini, bagaimana caranya masyarakat terutama orang tuanya ini Bu ya, bisa juga share kepada pemirsa harapannya untuk orang tuanya ini agar anak-anaknya ini mau untuk membaca seperti itu, karena kan itu tadi Bu ya, seorang ibu terutama itu adalah madrasah utama seorang anak ya Bu ya. Bagaimana itu caranya menyampaikan kepada anaknya agar mau membaca seperti itu? Sarannya dari Ibu Santi dan Ibu Sulis. Kalau saran kami, alhamdulillah kita juga kerjasama juga menggandeng dari organisasi wanita di wilayah Kota Batu, baik itu Dharma Wanita, PKK, kelompok-kelompok wanita, pengajian dan lain sebagainya. Ini Bu Sulis segetol sekali di kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini disampaikan, monggo dilakukan untuk menghantar anak-anak sebelum tidur dengan mendongeng, dengan membaca. Dari ibunya tetap harus membaca, karena ilmu itu tadi harus disampaikan, diinformasikan kepada anak-anak. Nah, ini budaya-budaya mendongeng, alhamdulillah di Dinas Perpustakaan Kasipan setiap tahun mengadakan lomba mendongeng untuk anak-anak. Nah, ini akhirnya merangsang mereka untuk membaca dan mengaplikasikan dengan bentuk lomba bercerita, lomba mendongeng. Nah, ini sampai tingkat nasional lomba mendongeng untuk anak-anak, khususnya yang ada di perpustakaan baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi sampai tingkat nasional. Jadi kami yaitu lewat kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat. Jadi kami getol mensosialisasikan supaya mereka pun juga entah didengar entah tidak, pokoknya kita getol ke semua lapisan masyarakat supaya mereka juga ikut memotivasi generasi kita untuk bisa membaca. Terima kasih Bu ya saran-sarannya, karena khususnya ibu-ibu milenial ini kan sibuk Bu kadang ya untuk anaknya gitu, tapi karena tadi Bu memberikan saran, jadinya semoga bisa didengarkan ibu-ibu khususnya di wilayah Malang Raya untuk terus meningkatkan minat baca anak-anaknya, karena sekali lagi seorang ibu adalah madrasah utama seorang anak. Ya Ibu, kita lanjutkan lagi obrolan kita yang semakin seru kali ini Bu ya, tentunya masih tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Tak terasa pemirsa ya, sebentar lagi program acara Ngobras akan berakhir ya, tapi tetap terus ya pemirsa ya, saksikan program acara Ngobras tentunya setiap hari Senin sampai dari pukul 7 malam sampai dengan pukul 8 malam. Ya Ibu, karena waktunya sudah mau habis Bu ya, sebenarnya saya mau tanya lagi lebih dalam begitu ya Bu ya. Ya, terkait dengan adakah bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat di luar perpustakaan, dan biasanya kegiatannya ini berbentuk apa Ibu? Bisa dijelaskan? Alhamdulillah selama ini kita kerjasama baik itu di lintas akademik, kemudian dari masyarakat. Kita juga dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ini karena mereka yang punya masa banyak ya Mbak ya, itu yang kami sasar. Kemudian juga pesantren, pondok-pondok pesantren ini sudah kita amali dengan ke ponpes, pondok pesantren maupun di masjid. Ini sementara kita ada sharing-sharing kecil yang tadi disampaikan Bu Mekar, Bu Sulis ya. Ada apa sih? Jagong. Oh, jagong. Jali itu ya Bu ya. Ya, ini dengan remaja Masjid Nur ini kami sudah mulai merangkul mereka. Baik, kemudian Ibu, kalau misalkan masyarakat luar mengadakan sebuah event-event yang
mau bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Batu, apakah bisa Ibu? Alhamdulillah, monggo. Selalu support ya Bu ya. Iya. Tapi ya kami supportnya mungkin bisa memfasilitasi yang kami bisa gitu. Kalau yang seperti biasanya kalau ada kerjasama ini, saya memang menggandeng semua SKPD yang memang ada keterikatan kegiatan tersebut, misalnya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, ini kami rangkul semua. kegiatan support. Iya, misalkan ada IO atau event organizer juga sering ya Bu ya. Kalau itu memang ada kaitannya dengan peningkatan indeks literasi kami persilahkan. Baik. Ini gedung milik masyarakat. Gedung ini milik masyarakat, mau digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kami persilahkan itu selama itu memang tidak menyalahi hukum. Baik, jadi apa namanya, dari rakyat untuk rakyat ya Bu ya, seperti itu. Ya Ibu, tadi pertanyaan saya tadi masih keselip nih, ada yang keselip Bu ya, terkait dengan peminjaman buku. Kalau berkunjung ke perpustakaan sini, misalkan meminjam buku, kemudian ada kehilangan atau kerusakan gitu, bagaimana? Apakah diganti? Ya, yang meminjam itu maksud saya ganti gitu, ataukah bagaimana? Ada konsekuensinya Ibu? Ya, nah ini pengadaan buku ini kan anggarannya dari rakyat, anggaran rakyat, yang kemudian kita belanjakan untuk rakyat. Sedangkan kalau ada kekurangan atau hilang, ya mereka harus konsekuensinya mengganti untuk buku-buku yang mereka pinjam. Gitu. Tapi selama ini masyarakat kadang ya si hello gitu, itu akhirnya membuat kami juga agak kewalahan. Nah, alhamdulillah melalui program ini juga kami harapkan, karena ini ada pertanggungjawabannya, karena ini juga menggunakan APBD murni masyarakat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebab itu kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas buku-buku kami, kemudian ada yang menghilangkan atau merusakkan, kami mohon kesadarannya untuk mengganti Iya, tanggung jawab ya Ibu ya, karena dinikmati bersama. Ini fasilitas umum, Iya. kita gunakan bersama dan kita jaga bersama. Baik, luar biasa sekali. Ibu, sebagai closing statement, apa program perpustakaan Kota Batu ke depan dan harapan apa yang ingin Ibu capai? Ibu Kadis terlebih dahulu, kemudian Ibu Sulis. Ya, silakan, monggo. Terima kasih. Harapan kami memang untuk kegiatan literasi yang ada di Kota Batu seharusnya, dan saya harapkan lebih kita tingkatkan dengan kita menggandeng semua unsur, baik itu dari akademisi, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok budayawan, mungkin juga dari lingkup yang terkecil yang ada di masyarakat Kota Batu. Kelompok-kelompok tani ini juga sudah mulai kemarin minta edukasi atau informasi cara bertani yang baik, cara packaging hasil olahan produk. Mereka sudah juga kami sampaikan kepada kelompok tani wanita. Nah, oleh sebab itu monggo pada seluruh masyarakat Kota Batu manfaatkan buku-buku kami untuk bisa dikomunikasikan, diinformasikan semuanya untuk masyarakat sekeliling kita. Mungkin itu bisa ditambahkan. Iya, ditambahkan mungkin program-programnya Ibu. Jadi pada prinsipnya kami ini perpustakaan adalah berfungsi sebagai sumber belajar dan informasi bagi masyarakat. Dan kami selalu akan berbenah diri, baik melalui program maupun koleksi kami berbenah diri. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, itu akan kami pertahankan, tetapi tidak menutup kemungkinan
untuk menerima sesuatu yang lebih baik lagi, sehingga ke depan perpustakaan ini bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan sumber belajar. Nah, luar biasa sekali Ibu. Jadi kita semua masyarakat harus sadar ya Bu ya, sadar untuk membaca dan juga harus meningkatkan literasi ya Bu ya, karena literasi itu sangat penting ya Bu ya. Betul. Agar kita lebih cerdas gitu, lebih pintar gitu ya, agar tidak dibodohi. Iya. Oke, terima kasih Ibu waktunya. Saya sudah diberikan waktu juga. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu sedang bertugas hari ini. Salam untuk keluarga. Semoga Ibu Sulis dan juga Ibu Santi sukses selalu. Amin. Iya, dan sehat selalu ya untuk Ibu berdua. Terima kasih. Dan ayo pemirsa, kita belajar bersama dan juga kita meningkatkan literasi kita di Gedung Perpustakaan Kota Wisata Batu. Salam literasi. Salam literasi. Ya, baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Ngobras, dan tetap terus saksikan program acara Ngobrol Santai setiap hari Senin pukul 7 malam sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Restuningsasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, mengucapkan selamat Hari Perpustakaan Nasional dan Hari Buku. Salam literasi. Dengan membaca, hidup akan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.